Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina bil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita berada dalam keadaan sehat. Kita selesai melakukan kewajiban kita dengan baik. Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan pahala dan keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, pada kesempatan subuh ini kita dulu di surah An-Nisa ayat 101 yang nanti secara umum akan membahas tentang salat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Allah mengatakan, wa idza darabatum fil ardi, dan jika kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah, maka tidak mengapa jika kalian mengqasar sebagian salat kalian, jika kalian merasa takut akan gangguan orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir adalah musuh yang nyata bagi kalian. Bapak Ibu jamaah sekalian, ayat ini secara umum sekali lagi mengajarkan kepada kita tentang bolehnya mengqasar salat. Sekali lagi Allah mengatakan, wa idza darabatum fil ardi, jika kalian melakukan sebuah perjalanan, dan yang dimaksud perjalanan safar. Falaisa alaikum junahun an taqsuru, maka tidak mengapa atau boleh, tidak berdosa jika kalian mengqasar minas salah, sebagian salat kita. Ayat ini, kalimat ini memberikan penjelasan bahwa yang dikasar itu memang sebagian salat, di mana definisi kasar adalah antaja'ala as-salat ar-rubaiyah tsunaiyah. Jadi definisi qasar adalah memotong salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Makanya sebagian saja, duhur, asar, dan isya. Tidak bisa dibayangkan kalau seandainya semua salat dikasar. Kalau salat maghrib dikasar 3 jadi 2, jadi setengahnya berarti 1,5. Wah, nanti tasyahudnya jadi tasyahud standing. Iya. Itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, hukum mengqasar salat. Ya. Kita bagi 2 saja, bahwa riwayat dari Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa mengqasar salat, memendekkan salat 4 jadi 2, itu hukumnya wajib. Ya, pokoknya kalau kita bersafar, wajib hukumnya salat yang 4 jadi 2. Berdasarkan beberapa hadis. Misalnya yang pertama, sadaqatun tasaddaqa biha Allahu tabaraka wa ta'ala. Qasar salat itu adalah sedekah atau hadiah
dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, innallaha yuhibbu an yu'ta bi azimat ayyuta bi rukhasihi kama yuhibbu an yu'ta bi rukhasihi atau bi azimatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada hambanya yang menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagaimana Allah cinta kepada hamba-hambanya yang menerima hadiah darinya. Jadi istilah kalau kita pakai bahasa kita itu tidak elok, tidak layak seorang hamba dapat hadiah dari Allah lalu dia tolak. Dari situlah Imam Abu Hanifah mengatakan wajib hukumnya mengqasar salat. Sebagian yang lain dinisbatkan kepada jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik, bahwa mengqasar salat itu hukumnya mubah. Boleh diambil, boleh tidak. Berdasarkan ayat ini saja sudah cukup bahwa walaisa alaikum junahun, tidak mengapa kalian mengqasar salat. Itu singkatnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, poin berikutnya perlu dipahami perbedaan antara qasar salat dan jamak. Ya. Ada qasar saja, ada jamak saja, atau jamak sekaligus mengqasar. Kalau qasar maka dia dilakukan pada waktunya. Ya. Masuk waktu duhur, salat duhur 2 rakaat, berhenti. Nanti masuk waktu salat asar, kita salat asar 2 rakaat. Masuk waktu isya, kita salat isya 2 rakaat. Ya. Sedangkan jamak nanti secara rinci bahwa jamak itu menggabungkan 2 waktu salat, duhur dan asar, maghrib dan isya. Baik. Ada perbedaan di antara keduanya selain yang tadi, bahwa mengqasar salat itu cuma hak musafir. Jadi yang boleh mengqasar salat cuma musafir. Sedangkan jamak itu boleh dilakukan oleh musafir, boleh yang tidak kemana-mana. Ya. Misalnya orang yang sakit. Orang yang sakit boleh menjamak salat tapi tidak boleh mengqasar. Ustaz, do minjo dong. Tidak bisa dia. Maka tetap dia menjamak tapi tidak boleh mengqasar. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, persoalan berikutnya, ada orang menjamak sekaligus mengqasar, dan ini dilakukan oleh musafir. Kita tahu jamak terbagi 2, jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim tidak ada masalah, hampir tidak pernah ada perbedaan. Ya. Di mana jamak takdim adalah menjamak 2 salat di waktu awal. Misalnya duhur dengan asar. Kita melaksanakan salat duhur lalu asar. Itu biasa. Iya. Entah menjamaknya saja atau entah menjamak sekaligus qasar. Jadi kita di waktu duhur kita laksanakan salat duhur, sepakat dengan jamaah bahwa kita jamak sekaligus qasar. Maka kita salat 2 rakaat duhur, begitu salam langsung berdiri iqamah asar. Itu biasa. Yang sering jadi istilahnya perselisihan adalah jamak takhir. Jamak takhir. Kita berjalan dari sini bersafar menuju katakanlah Bantaeng atau Jeneponto.
Berangkatnya jam 11. Sampai di Takalar sudah jam 12. Jamaah bilang, sebentar Pidi, Takala asar pi. Sampai di Bantaeng, masuk kota, masuk waktu asar. Nah, sekarang di sini jadi masalah. Kita belum salat duhur. Bagaimana? Kita jamak di? Iya jamak lah, karena kan belum salat duhur. Baik. Sekarang, yang mana duluan? Duhur atau asar? Disinilah sering terjadi di bandara, di terminal. Nah bilang, Satua, duhur dulu, kau belum pikir sampein duhur. Nah bilang Satua, tidak, asar duluan. Memang belum pikir salat duhur, tapi sekarang waktu asar. Bagaimana itu? Akhirnya, begini saja. Iro-iro nu, kau Pak Imam, mau sholat apa dulu? Nah bilang, saya sholat asar dulu. Tidak. Ya, jadi imam mau sholat asar. Saya niatku duhur. Dan itu sering terjadi. Maka kalau kita mempelajari penjelasan ulama, maka yang paling kuat adalah dia dilakukan berurut. Duhur dulu baru asar, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan bagi setiap mukmin berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Jadi dia tetap duhur dulu baru asar. Itu namanya takhir. Dan sesuai dengan namanya, takhir artinya menunda, bukan menukar. Jadi salat jamak takhir adalah mentakhirkan, menunda salat yang awal ke belakang di waktu berikutnya. Maka duhur dilakukan di waktu asar, begitu dijamak dengan asar, maka tetap duhur dulu baru asar. Tetapi jika ada yang melakukan asar dulu baru duhur, dia tetap sah. Cuma dalam istilah bahasa Arab itu kaidah agama kita namanya khilaful aula. Dia menyelisihi yang lebih mulia, yang lebih utama. Baik, sedikit lagi Bapak Ibu, nanti kita tanya jawab. Kita fokus ke safar, sebab jamak dan kasar sekali lagi berhubungan dengan musafir. Kita buat pertanyaan, kapankah seseorang berstatus sebagai musafir? Kapan seseorang berstatus sebagai musafir yang dengannya dia sudah mulai boleh menjamak sekaligus mengkasar? Dulu saya masih ingat Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin di antara kita pernah melakukannya. Saya masih kecil dulu sampai SMA. Kalau mau pulang kampung, ya kampung saya di Mandarin. Saya orang Mandar di Majene. Itu biasa orang kampung itu, ibu bapak masih ingat dulu ada namanya bus Pipos Pak ya. Kan rumah kami di Latimojong dulu. Orang tua dulu kalau berangkatnya jam 2 itu persiapannya sejak pagi. Nah, apa yang terjadi? Kalau busnya jam 2, berangkatnya jam 2, biasanya jam 1 penjemput sudah datang. Pakai bus, itu penjemputnya pakai mobil kayak bus mini. Jam 10 kita sudah siap-siap. Jam 11 sudah makan siang. Begitu jam 12 lewat, masuk waktu duhur, penjemput ternyata sudah datang. Nenek saya bilang, lohor mi, sampean lohor mau kok, jamak memang mi. Begitu nenek saya dulu, jamak memang mi. Nah sekarang pertanyaannya, apakah memang sudah boleh dijamak padahal
belum berangkat? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh menjama sekalipun Anda sudah siap-siap, tas sudah ada, ya, bahkan sudah kasih naik di atas bus. Sebelum berangkat Anda belum berstatus sebagai musafir. Siapa yang bisa menjamin bahwa Anda jadi berangkat atau tidak? Nah, itu jadinya. Jadi berdasarkan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu menjama atau mengkasar sholatnya ketika keluar dari batas kota Madinah. Ya, nanti keluar dari batas kota Madinah, ya, bahkan diriwayatkan beliau nanti sampai di Bir Ali. Kalau Bapak Ibu yang pernah umroh, ya, tempat miqat itu nanti sampai di Bir Ali, baru kemudian beliau mengkasar sholatnya. Jadi selama masih ada di rumah, maka kita belum berstatus sebagai musafir. Kita adalah calon musafir. Nah, sekarang dalam penjelasan ulama dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, dan ini sangat kuat, bahwa kita akan berstatus musafir jika meninggalkan batas kota. Dalam riwayat yang lain bahwa jika meninggalkan, kalau kampung, batas kampung, atau kalau seperti kita sekarang di kompleks, kalau kita sudah keluar dari batas kompleks kita melewati 40 rumah. Jadi kalau Bapak di sini keluar di pintu gerbang Menasaupa itu di depan, itu sudah lewat 40 rumah maka di situ sudah mulai boleh menjama dan mengkasar. Katakanlah begini, bayangannya. Kita berangkat jam 12 kurang 10. Sudah siap-siap berangkat, keluar. Ternyata jam 12 lewat 3, biasanya bulan-bulan 2, bulan 3 itu cepat waktu. Biasanya 12 kurang 5 sudah masuk duhur. Maka begitu lepas Hertasning, berarti sudah lepas batas kotanya Minasaupa. Kita sampai di Hertasning, entah di jembatan sana ada masjid, di situ sudah mulai kita berstatus musafir. Boleh kita singgah di situ untuk sholat duhur. Kalau kita sholat bersama mukim, maka kita tetap sholat 4 rakaat karena bermakmum kepada mukimin. Nanti setelah itu baru kita menjamak dengan asar 2 rakaat, baru kita berangkat. Baik, sedikit lagi satu poin berikutnya. Berapa lamakah seseorang berstatus sebagai musafir ketika sampai di sebuah titik? Misalnya dari Makassar ini kita menuju itu tadi, misalnya Jeneponto. Nah, disebutkan oleh para ulama sangat banyak, tetapi yang paling dekat dan paling mudah difahami adalah 3 hari. 3 hari kita berada di Jeneponto, kita berhak menjamak dan mengqasar. Hari keempat kita sudah sholat seperti biasa. Ya, itu penjelasannya. Saya agak loncat, nanti jadi diskusi saja. Bagaimana dengan orang yang pergi umroh atau pergi haji? Kan musafir dari Indonesia menuju Saudi Arabia. Apakah kita berhak menjamak dan mengqasar? Jawabannya iya, tetapi kata ulama kita, ulama kontemporer mengatakan sebaiknya jangan menjamak dan mengqasar salat ketika Anda berada di kota haram, di Makkah dan Madinah, sebab Anda rugi. Jauh-jauh datang dari Indonesia, sampai di sana Anda menjamak duhur dan asar, sudah itu istirahat. Kemudian pada hotelnya dekat dengan Masjidil Haram, dia sholat di hotel, maka itu Anda rugi. Kenapa?
Ibu bisa bayangkan, Bapak bisa bayangkan bahwa di Masjidil Haram, ini pernah kita sebut, kita sholat satu kali di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali sholat di masjid, apa nama masjid tadi? Babus Salam. Satu kali saja kita sholat di sana itu sama, itu membutuhkan 100.000 kali kita sholat di sini. 5 kali kita sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 500.000 kali kita sholat di sini. Nah, untuk bisa sholat mendapatkan 500.000 kali sholat di Masjid Babus Salam itu membutuhkan 277 tahun. Ya, silakan dihitung-hitung. Saya sudah hitung di rumah. Iya, Pak. Jadi jangan dibilang, jagoan Ustaz matematika. Tidak, saya sudah hitung. Iya. Itulah sampai minta maaf saya belok sedikit. Ada pertanyaan indah sekali. Ini belok sedikit di masalah ini. Ada pertanyaan. Kenapa matematika itu lebih sulit daripada ilmu sejarah? Kenapa ilmu matematika lebih sulit daripada ilmu sejarah? Jawabannya indah sekali, Pak. Sebab menghitung masa depan jauh lebih sulit daripada mengenang masa lalu. Bisa jadi status juga. Iya. Alhasil, Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa itu hak musafir, boleh menjamak dan boleh mengqasar. Satu poin ini saya minta izin. Dan ini sering dipertanyakan, bagaimana hak musafir yang rumahnya dua? Rumahnya dua. Ada rumahnya di Kompleks Bosowa, ya. Di Jeneponto ada rumahnya 02. Ya, dua rumahnya. Maka ya, mengenang masa lalu memang itu ya sangat mudah. Kalau dia berangkat dari Kompleks Bosowa ini, ada rumahnya di sini, maka perjalanan dari sini ke titik rumahnya yang kedua di Jeneponto, perjalanannya adalah perjalanan safar. Dia berhak untuk menjamak dan mengqasar. Tapi begitu tiba di rumahnya, selesai. Karena itu rumahnya. Itu rumahnya, maka dia tidak berhak untuk menjamak dan mengqasar. Begitu pulang, kalau dia pulang, perjalanannya adalah perjalanan safar. Ada satu bentuk pekerjaan yang mudah kita lakukan. Kita berjalan dari Jeneponto pulang ke Kompleks Bosowa ini kira-kira jam 11, ya, atau jam 10 lah. Tiba di depan di Hertasning, masuk waktu duhur. Nah, supaya kita bisa menjamak dan mengqasar sholat, jangan pulang ke rumah dulu, singgah dulu di masjid di Hertasning, sholat duhur, kemudian jamak dengan asar, selesai. Pulang ke rumah baru jam 2, kita istirahat, tidur, masuk waktu asar, dikasih bangun sama istri atau sama anak, bangun kipak, sholat asar nih, sudah mak. Kenapa? Karena tadi sudah dijamak. Itu hanya boleh dilakukan sebelum sampai di rumah. Kalau sudah sampai di rumah, maka status musafirnya sudah hilang. Saya kira ini sebagai pengantar saja, mudah-mudahan bisa jadi bahan untuk kita berdiskusi. Siapa tahu ada hal-hal yang luput dari penjelasan saya. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu kita diskusikan? Silakan. Ini mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya juga mengalami istri saya itu kan pernah stroke. Iya. Selama ini yang saya lakukan untuk sholatnya, jika ibu pergi ya, saya menjamak dulu. Iya. Apakah ini salah? Iya. Karena dia belum jalan. Jadi di rumah dijamak. Iya. Kalau saya keluar setelah zuhur, itu saya agak belajar di jalan setelah saya kembali ke rumah sudah berpikir. Jadi saya kasih jamak dulu. Itu sebenarnya salah atau tidak ada solusinya. Bepergiannya kemana Pak? Titik safar. Oh? Karena kalau saya dikirakan saya tidak akan bisa kembali apa namanya pada salat asar. Saya masih di jalan. Itu saya pertama saya tidak bisa ngerti terus. Berarti tidak bisa bersuci di jalan. Iya. Sebenarnya saya harus bagaimana? Saya kira saya. Oh iya, iya. Bismillah. Tadi kita membahas secara khusus memang tentang musafir, di mana musafir berhak untuk mengqasar dan menjamak. Adapun orang yang berudzur, maka seperti sakit, maka dia boleh menjamak, Nah sekarang bagaimana dengan tindakan dia cuma keluar rumah dalam kota, bukan sebagai musafir? Maka jawabannya adalah keluar rumah dan dia dalam kota berarti dia bukan musafir. Tapi ada uzurnya, dia adalah orang sakit. Bukankah orang sakit boleh menjamak? Ya. Maka kalau dia memang uzur, maka dia perlu menjamak, maka dijamak. Boleh dijamak sebelum dia keluar, karena dia bukan berurusan dengan safar, dia berurusan dengan sakitnya. Nah, itu kalau hubungannya dengan sakit. Kalau hubungannya dengan waktu, bahwa nanti di sana dalam perjalanan pulangnya tidak didapat, maka dia bukan alasan untuk menjamak. Maka tindakan keluarga bapak yang menjamak, dia bisa benar kalau hubungannya dengan sakit, bukan hubungannya dengan waktu nanti khawatir. Jadi boleh orang sakit menjamak, ya, dan itu memang dikhawatirkan kalau dia fisiknya tidak terlalu kuat untuk mondar-mandir ke satu tempat, misalnya tempat wudhu dan seterusnya, maka dia sah hubungannya dengan sakitnya Pak, bukan dengan perginya. Sebab kekhawatiran itu nanti dia dijadikan udzur kalau terjadi, kalau belum maka tidak sah dijadikan sebagai udzur sesuatu yang belum terjadi. Nanti terjadi baru berlaku. Iya, kalau orang sakit yang dia berada di atas tempat tidur dulu, dia tidak bisa bergerak sama kemarin, artinya kondisinya tidak memungkinkan dia banyak bergerak dan dia butuh untuk menjamak, boleh. Orang yang sakit memang diberikan keringanan untuk menjamak sholatnya. Iya. Apalagi kalau dia memang bergeraknya begitu, maka dia boleh menjamak. Tinggal kita lihat keadaannya. Atau ibu itu sendiri merasa bahwa saya berat untuk mondar-mandir setiap waktu dan segala macam. Iya Pak, begitu. Iya. Wallahu a'lam. Iya Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pengalaman saya ini Pak Ustaz dalam perjalanan, karena kebetulan kampung saya di mereka, jadi saya rasa dalam perjalanan itu kurang nyaman, saya rasa Pak Ustaz kalau saya ambil kasar, karena dalam perjalanan itu kan banyak masjid yang saya lalui.
nyaman mentongnya kalau kita berjamaah gitu. Bagaimana kira-kira itu Pak Ustaz? Terima kasih sementara ya. Bismillah. Saya juga punya pengalaman berjalan dengan seorang bapak. Ya. Bapak itu alhamdulillah pengusaha dan istilahnya semangat keagamaannya itu tinggi sekali. Suatu saat kami dari Makassar ke Jakarta, saya diminta tolong sama beliau untuk jemput anaknya di Sukabumi, di Arroya, karena cuma saya yang bisa lakukan itu, jemput anaknya, karena saya pernah ngajar di sana. Alhasil ketika sampai di Jakarta, di bandara, saya bilang sama beliau, sebentar Pak, kalau maghrib kita jamak saja, jamak maghrib dengan isya. Bapak itu bilang, nggak enak perasaanku saya Ustaz kalau di jamak-jamak di sholat, apalagi di kasar, kan enak di perjalanan, enak di naik pesawat apa segala macam. Saya bilang, ya boleh kalau Bapak mau ambil itu silahkan, tapi saya berpendapat dengan semua yang saya pahami bahwa ini keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya menjamak dan mengkasar. Tapi tidak enak dilihat Ustaz, masa waktu Isya ada jadi di bandara baru kita tidak sholat. Memang begitu, mau diapa? Ya, itulah sebabnya ada tambahan sedikit. Ada saudara-saudara kita yang membuat satu pertanyaan, kan Ustadz, kalau kita musafir boleh mengkasar salat, apakah kita boleh tetap salat sunnah? Kita salat sunnah? Maka jawabannya adalah boleh, tetapi kalau melihat beberapa hadis yang dilakukan oleh Nabi, salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan cuma dua, witir dan salat sunnah qabliyah subuh. Adapun yang lain tidak dilakukan. Kenapa? Sedangkan salat wajibnya saja dipotong, apalagi salat sunnahnya, maka tidak usah khawatir. Ya, kan perasaan tidak enak dirasa. Tidak, Anda tetap dapat pahalanya, karena itu sudah kebiasaan kita, dan Allah berikan hadiah, tidak melakukan apa-apa, dia tetap mendapatkan pahala. Jadi itu yang pertama. Izinkan saya 2 menit lagi. Perasaan kita itu bukan standar agama, bukan standar agama. Ada yang lebih ekstrim dari Bapak. Dia bilang, Ustaz, kenapa kita itu? Kalau saya rasa tidak usah orang mengkasar, dihilangkan saja hukumnya itu, hukum menjamak dan mengkasar, karena itu tadi setiap perjalanan ada masjid, perjalanan mudah segala macam. Saya bilang, Pak, perasaan Bapak itu tidak bisa menjadi standar merubah hukum, tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi kenyataan di lapangan, sekalipun di setiap jalan ada masjid, itu ketika masuk waktu sholat tidak semudah yang kita bayangkan. Kita mau singgah untuk sholat, banyak hal yang menghalanginya. Macet, seperti yang diceritakan Bapak tadi, bisa macet. Bisa kedua, kalau kita perjalanan, kita Pak semua tahu, sopir-sopir di Indonesia, terutama di Sulawesi, kalau kita minta izin sholat, dia tidak kasih. Dia lebih mau kasih kita kalau kita minta izin, minta tolong mau kencing. Dan itu pengalaman saya Pak. Pak, tapi sudah jam 3 ini, belum pas sholat duhur. Nah bilang, sebentar Pak, di sana kan musafir jaki di jamat toh, pintar juga sopirnya. Itu gampang kalau duhur dengan asar. Saya pernah Pak, sudah jam 5, hampir sudah 5.15, sudah hampir maghrib, saya belum sholat asar, belum sholat duhur juga. Saya mau jamak, karena saya berniat mau jamak takhir. Saya bilang, tapi Pak, saya belum sholat, sudah mau 5:30 ini. Dia bilang, sebentar Pak, masih ada aja masjid di depan. Ternyata masjid di depan yang maksud adalah masjid di samping warung langganannya. Nah, jadi suatu saat Pak, saya akhirnya putar otak. Suatu saat saya agak lupa di tahun berapa saya mau pergi ke Sidrap.
pakai masih Panther dulu, Panther panggilan terakhir. Saya sampai di Maros, saya minta izin sholat, tapi waktu itu saya tidak bilang minta izin sholat. Saya perhatikan sopir-sopir semua ini kayaknya modelnya kalau saya minta izin sholat ini tidak nak asik kah. Akhirnya saya bilang, begitu saya dengar dia selalu pakai bahasa Bugis, saya pakai bahasa Bugis juga. Tapi melolak dekat teme, mau sekali ke kencing pak. Dia bilang, pak, tidak boleh itu ditahan-tahan kencing. Dalam hatiku mau ke sholat. Begitu dia kasih singgah di SPBU ada masjidnya. Saya dikasih turun, cepat pak. Kencing bahaya itu kalau ditahan-tahan jadi penyakit. Begitu saya turun, jalan otak saya. Kalau saya pergi langsung berwudu pergi sholat, berarti saya bohong. Karena saya tadi minta izin kencing. Akhirnya saya paksa masuk di toilet. Pokoknya yang penting bisa keluar sedikit, sudah jadi dalil bahwa saya kencing. Jadi saya kencing sedikit saja, yang penting keluar. Saya istinja lalu saya berwudu, saya pergi sholat. Karena saya merasa bahwa lama aja menunggu itu karena orang kencing tuh segala macam. Mungkin dia bilang buang air sekalian, BAB. Saya duduk-duduk di masjid. Habis saya sholat, saya duduk-duduk di masjid. Keliling-keliling itu bapak. Nada apakah duduk-duduk di musola? Ini bapak ini bohong. Ternyata mau kepala sholat Pak Ustaz. Dia bilang, kencing jat tadi. Maka itu Pak. Jadi itu halangannya. Jadi perasaan kita yang merasa nyaman itu tidak bisa membatalkan hukum. Seperti kasus sekarang, kasus mau menghilangkan khitan untuk perempuan. Ada kemarin dialog debat bahkan Pak Kiai dari MUI Khalil Nafis dengan seorang wanita yang dari Komnas HAM katanya. Ternyata dia orang liberal. Dia bilang hapuskan khitan karena dia merusak wanita. Iya, dia melukai dan segala macam. Pak Kiai bilang tidak begitu. Tidak ada perintah dalam Islam menghitan itu melukai, tidak. Dia membersihkan. Dia bilang tidak. Kenyataannya fakta di lapangan, hitan perempuan itu melukai. Nah itu berarti orangnya yang salah. Orangnya yang salah. Masa orangnya yang salah mempraktekkan hitan kepada perempuan, kemudian hitan mau dihilangkan? Tidak bisa. Perasaan dan penelitian Anda di fakta di lapangan itu tidak bisa menghilangkan status hukum. Tidak boleh. Jadi sekali lagi standar agama kita adalah apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun perasaan kita itu alhamdulillah kalau kita merasa nyaman boleh kita tidak menjama dan tidak mengkasar. Dan biasanya memang kalau orang itu terbiasa dengan kebaikan memang enak memang dirasa. Iya Pak, seperti itu. Jadi seperti yang disebutkan tadi, ya Abu Hanifah saja mengatakan wajib, tetapi jumhur ulama mengatakan dia boleh. Anda mau mengambil hadiah, baik, tidak mengambilnya juga tidak mengapa. Iya Pak, seperti itu. Ya, wallahu alam. Ya, sudah cukup? Saya Pak Ustaz. Iya Pak, Ibu. Iya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ini yang terjadi Pak Ustaz. Iya. Pada saat kita hajatan pengantin, Power on. apalagi kalau kita bertindak sebagai ibu pengantin, terkadang kan waktu kita kan dari jam 11 kita katakan sampai dengan malam kami asar. Nah, bagaimana tentang hukumnya ini Pak Ustaz? Walaupun saya tahu sebenarnya tidak bisa. Bahwa kita misalnya dulu kita mencoba ke asar, tapi kondisi seperti itu yang terjadi secara umum Pak Ustaz. Mohon ini kasih. Biasanya yang dijadikan alasan untuk menjamak karena pakaiannya, dan dia bukan uzur. Tidak boleh menjamak sholat karena tidak ada uzurnya. Dia bukan orang sakit, dia bukan orang sehat, bukan yang beruzur. Maka alasan pengantin dia bukan uzur. Maka yang bisa disampaikan, siap-siap dia memakai sebelum make up, yaitu berwudu dengan baik, baru di make up. Berwudu dulu baru di make up. Tapi wudunya Pak kan kalau misalnya kita wudu dari
sebelum nikah atau akad nikah sampai kan kita salaman juga segala macam kan tidak bisa kita pastikan bahwa kita masih ada, masih bisa hidupnya. Ya itu. Jadi pertama berwudu maki dulu. Kan ini untuk perempuan sih biasanya. Untuk laki-laki kan tidak ada aja masalahnya. Ya. Kecuali kalau laki-lakinya juga haid ya, boleh buat. Maka berwudu dulu, kemudian di make up. Ya, setelah itu masuk waktu sholat, dia sholat seperti biasa. Nah, kedua, karena kalau masalahnya masalah salaman, itu nanti kalau datang tamu tak begini Miki, gaya orang Sunda. Nah, Sunda, tabe sudah ke berwudu. Nah, nanti itu justru jadi lahan dakwah. Tabe masih ada wuduku, mau sembahyang sebentar. Seperti itu. Allah alam. Dia bukan udur. Cuma saya sedikit tambahan. Ibu masih ingat di awal tahun 2000 ada seorang kiai di Sulawesi Selatan itu berfatwa boleh menjamak sholat kalau mau nonton sepak bola. Saya tidak usah sebut namanya. Nampaknya yang jelasnya tidak boleh, itu bukan alasan. Jadi ternyata lama ditelusuri, Pak Kiai itu melihat sebuah situasi. Jadi ketika beliau ditanya, bolehkah menjamak sholat? Jadi ini apa gitu Pak? Supporter kalau maniak itu kalau di Jakarta namanya Jackmania. Ya. Ternyata Pak Kiai itu melihat jauh ke depan. Ini bagus ini orang-orang ini. Kan biasanya yang supporter sepak bola begitu tidak sholat. Begitu datang pertanyaan sama beliau, Pak Kiai, bolehkah dijama ini sembahyang maghrib dengan isya kah? Mau nonton sepak bola? Nah kalau tidak dijama susah sholat di dalam lapangan, tidak ada musolanya. Kemudian mainnya biasa kan jam 7 sebelum sholat isya. Nah mau antri masuk di lapangan, ternyata pakai jauh ke depan. Ini mumpung ini dia bertanya tentang sholat, dikasihlah dia keringanan. Yuk jamak mi, daripada tidak sembahyang nih, mending dia. Jadi kadang-kadang memang Pak Ibu, kalau ada Pak Kiai itu berfatwa sesuatu yang mengagetkan, kenapa dia seperti itu? Ternyata itu kadang-kadang ada kronologis yang perlu kita cari. Makanya berfatwa itu kadang-kadang kita kaget. Dan itu pernah dilakukan oleh Ibnu Abbas, berfatwa satu masalah dengan dua fatwa yang berbeda. Tapi itu kejelian dan kecerdasan orang. Ini sebagai penutup Pak. Ibnu Abbas suatu saat lagi berdiri, lagi berada di sebuah tempat dengan muridnya Pak. Tiba-tiba ada orang datang bertanya, wahai Ibnu Abbas, wahai sepupu Rasulullah, apakah tobatnya orang yang membunuh itu diterima oleh Allah? Ibnu Abbas menatap wajah orang itu, dia bilang iya. Orang itu kemudian bergembira, lalu dia pergi. Tiba-tiba datang orang kedua, belum lama kemudian datang lagi orang kedua, dia bilang, wahai Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah, apakah tobatnya orang membunuh itu diterima? Tidak. Kata Ibnu Abbas, tidak. Lalu pergi orang itu. Maka muridnya bertanya, wahai Ibnu Abbas, satu pertanyaan yang sama, jawabannya dua. Maka Ibnu Abbas mengatakan, orang pertama tadi datang bertanya, apakah tobatnya orang membunuh diterima? Aku katakan iya, karena dia baru saja membunuh. Baru saja membunuh. Saya katakan diterima supaya dia tidak putus asa bahwa Allah tetap membuka peluang untuk dia bertobat. Daripada dia kecewa, dia bisa bunuh diri. Maka pergilah dia. Adapun orang yang kedua bertanya, apakah tobatnya orang membunuh diterima? Saya bilang tidak. Kenapa? Karena wajah orang itu menunjukkan dia mau pergi membunuh. Maka saya tahan dia. Tidak diterima tobatnya orang membunuh karena dia baru saja mau pergi membunuh, supaya dia tidak jadi membunuh. Jadi ini pelajaran penting bahwa kalau ada hal-hal yang sedikit mengagetkan, tidak biasanya, kenapa dia lakukan itu? Maka kemungkinan besar
dia ingin memberikan pelajaran. Jadi kalau ada Pak, misalnya imam yang selama ini bismillahnya besar, tiba-tiba dia tidak baca bismillah, jangan kaget. Kemungkinan besar dia berada di sebuah wilayah, di sebuah masjid yang jamaahnya tidak biasa dengan bismillah besar, dan begitu sebaliknya. Begitu gerakan-gerakan yang lain. Ini Ustadz, saya tahu kalau sholat sujud ki tangannya duluan, tapi kenapa kalau di sini lututnya duluan? Nah, itu kemungkinan dia melihat situasi, ya, bahwa ada yang begini dan begitu. Sama persis tadi, kalau kita merasa bahwa tidak terlalu sulit, boleh kita tidak menjamak, tidak mengambil hadiah itu. Saya kira ini Pak, bisa satu lagi. Iya, terakhir sekali. Baik. Puasa sunnah Pak ya. Terkadang kami di sekolah juga beberapa ada undangan tetangga yang mana didahulukan, undangan atau puasa sunnah. Baik. Undangan ada dua. Ada undangan yang wajib, ada undangan yang sunnah. Undangan yang wajib dipenuhi adalah undangan perkawinan. Dia hukumnya wajib. Undangan akikah dan segala macam, dia hukumnya sunnah. Dia diambil dari hadis, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangan itu. Dan ternyata ulama mengatakan undangan walimah hukumnya wajib. Nah, sekarang kita berhadapan dengan undangan itu sedangkan kita berpuasa. Memenuhi undangan baik wajib ataupun sunnah sedangkan kita berada dalam keadaan berpuasa, itu hak kita kembali. Apakah kita mau membatalkan puasa atau meneruskannya. Kalau mungkin di waktu sore, kita datang undangannya sore, sudah jam 5, maka sebaiknya teruskan puasanya. Teruskan puasanya. Kalau jam 12, jam 1, itu hak ibu. Mau batalkan atau mau teruskan. Seperti itu. Maka dan ada gaya pemilik hajat. Saya sepekan lalu Pak datang di sebuah hajatan. Waktu itu orang puasa Muharram baru-baru, puasa Muharram baru-baru, tanggal 10 Muharram, bertepatan dengan hajatan teman. Ternyata pemilik hajatan itu siapkan nasi kotak. Jadi begitu pemilik hajat mengatakan, "Tabi, silakan." Dia bilang, "Saya puasa." Langsung dia kode temannya, kasihan supaya ada yang dia bawa. Itu bagus juga, alhamdulillah. Jadi kembali kepada hak, itu hak kita, mau batalkan atau mau teruskan, atau bisa dibisiki anunya, pemilih hajatnya, bungkus saja. Iya. Baik Pak, terakhir sekali. Iya Pak. Masalah niatnya salat jamaah asar. Niat salat jamaah asar. Dan kedua lagi masalah ini, kalau kita sudah salat jamaah kasar asar, apakah kita perlu berdoa lanjut lagi ke salat jamaah? Sesudah salat jamaah asar langsung berdiri salat duhur. Bagaimana? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Kita masuk di masjid mau menjamak sholat. Tentu kalau kita sudah niatkan duhur, kita lakukan duhur dulu. Dan sebaiknya setelah salam langsung iqomah untuk memberikan bukti bahwa kita mau sholat berikutnya. Dan pasti sholat berikutnya adalah sholat asar atau kebalik. Asar dulu baru duhur dulu. Setelah sholat duhur dan asar di jamaah ini berdoa Pak, berzikir dan berdoa. Adapun niatnya, kalau digambarkan dalam kalimat, maka niatnya adalah berdiri untuk menjamak sekaligus mengkasar sholat duhur dan asar. Tapi kalau disebutkan dengan kata-kata panjang jadinya. Bagaimana itu misalnya Pak? Pelan-pelan. Usalli farda al-zuhur wal asar jam'an wa qasran ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar.
Tapi itu kalau digambarkan dengan kata-kata. Tapi tidak repot jika kira-kira, Pak. Tidak repot jika kira-kira. Sebab ada kalimat-kalimat yang bisa kita salah menyebutnya. Jam'an wa qasran. Berapa rakaat? Tentu tidak perlu disebut, karena kalau jamak dan kasar pasti jadinya dua-dua. Maka saran saya niatnya dalam hati saja. Ya, begitu sudah berdiri sudah pasti itu. Setelah kita sepakat dengan imam, kita duhur dulu baru asar. Maka pasti ketika iqomah dia adalah sholat duhur. Langsung begitu imam takbir, Allahu Akbar, kita juga sudah takbir. Tapi kalau mau artinya itu tadi, tidak enak perasaan Ustaz kalau tidak berniat, tidak disebut. Ya apa boleh buat. Tapi itu pun sebaiknya di dalam hati, tidak dilafatkan sampai setengah. Allah, salah kayaknya. Setengah mati kan nanti itu, Pak. Iya, Pak. Jadi itu gambaran kata-katanya. Cuma saran saya yang lebih singkat dan lebih mudah adalah begitu kita bertindak jadi imam atau bertindak jadi makmum, tidak perlu merepotkan diri dengan lafaz niatnya. Ya, kita sudah berniat, ini berdirinya adalah berdiri sholat duhur. Iya, Pak. Jadi terserah kita mau. Ya, sekira insyaallah cukup. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita petunjuk-petunjuknya. Secara pribadi saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Semoga Allah juga selalu memaafkan kita sekalian. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.